Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Resjaya Motor. Hari ini kita mau bongkar mesin Vario 125. Ini kita mau ganti bloknya, dan kita sudah bongkar bagian penutupnya, dan kita lihat dalamannya memang lumayan kotor guys. Jadi kayaknya ini orang telat ganti oli sering ya, dan juga mungkin dapatnya oli yang kurang bagus, jadi efeknya seperti itu guys, jadi hitam-hitam. Selanjutnya kita langsung bongkar aja bagian water pumpnya ini, oke? Oke, ini sudah kita bongkar dan kita taruh di nampan seperti ini. Dan selanjutnya langsung saja kita buka baut gigi timingnya guys. Kita menggunakan L4, kita ongkel menggunakan kunci seperti ini. Oke, kita tekan. Langsung saja kita putar-putar dan kita ambil bautnya guys. Oke. Selanjutnya kita kendorkan bagian tensioner guys menggunakan obeng setting seperti ini. Kita kencangkan dan sampai mentok. Setelah kendor, kita langsung ambil gigi timingnya. Langsung saja kita bongkar pada bagian baut 10 nya dulu guys. Ini baru baut 14 nya ini. Lanjut kita langsung cuci ya. Setelah semuanya sudah dibongkar, kita cuci dulu. Setelah bersih, langsung saja kita rakit mesinnya. Kita masukkan bos-bosan pertamanya guys. Ini bos-bosan bawah, ada 2 biji ya, atas bawah seperti ini. Oke, sudah masuk. Dan lanjut kita masukkan bagian packingnya guys. Oke, model packingnya ada coakannya. Ini taruh di bagian bawah ya. Oke, kita masukkan dulu seperti ini pelan-pelan. Dan kita masukkan gigi timingnya guys, rantai timingnya. Dan masukkan stangnya. Oke, dan pastikan ini bos-bosan masuk di dalam packing ya, jadi nggak boleh geser-geser guys. Oke, setelah masuk seperti ini, lanjut kita masang sehernya. Ini dia sehernya. Ini sehernya seperti ini punya KWN asli. Oke, seperti itu ya kalau yang asli. Dan posisinya ini in untuk di atas, yang X nya KWN di bawah guys untuk X. Oke, lanjut kita pasang pinnya dulu guys. Ini kita masukkan pinnya dulu. Lanjut kita tekan, atau kalian bisa menggunakan apa aja yang agak kecil tipis. Kita masukkan seperti ini. Coba, memang kadang-kadang agak susah guys. Ini kita dorong aja, kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang kurang masuk ya. Oke, sudah masuk. Dan selanjutnya kita masang ring cacingnya guys. Ini kita ring cacingnya nggak boleh sejajar ya, atau kalian harus memasang bersilangan. Oke, kita taruh ring cacing tengahnya dulu. Oke, kita masukkan seperti ini, kita taruh di tengah. Dan nanti lanjut pada kita putar bagian atas. Jadi sambungan ring olinya kita taruh di atas guys. Oke, dan selanjutnya ring yang bawah, ring oli bawah kita taruh juga. Ini kita sengaja kita taruh atas ya, untuk bagian ring cacingnya. Lanjut yang ring cacing atasnya. Oke, seperti ini kita taruh di bagian in guys. Jadi ini posisi sambungannya di bagian in ya, atau di atas ya. Oke, ini untuk sambungan ring atasnya, ring cacing atas. Dan untuk ring cacing bawah di sebelah sini, dan sambungan tengahnya di tengah-tengah guys. Oke, seperti itu ya, itu sambungannya. Selanjutnya langsung saja kita pasang ring kompresi 2 guys. Oke, ini ring kompresi 2 bentuknya hitam seperti ini. Tuh, dia bolak-balik sebenarnya sama, tapi ada tulisannya. Kita taruh tulisannya di bagian atas guys. Ini kita taruh sambungannya pada bagian X guys. Oke, atau bagian seher posisi di bawah ya. Tuh, kita taruh di sudut sini. Dan selanjutnya kita pasang ring kompresi 1. Ini nggak boleh kebalik. Kalau yang ini ada yang tajam, ini ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya, kalian bisa lihat ini ada yang tajam. Ini tajam seperti ini, dan ini enggak, ini yang tumpul guys. Yang tumpul bagian atas ya. Langsung kita masukkan aja ini. Dan ini juga sama, nggak boleh sejajar dengan yang bawah guys. Jadi kita taruhnya bersilangan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Dan ini Honda. Ini bagian sambungannya di bawah. Langsung saja kita masukkan pennya ke dalam stangnya guys. Oke, kita masukkan pennya dulu. Kita putar, kita tekan aja ini. Kita kasih oli dulu ya. Sudah masuk. Dan setelah masuk, kita tutup lubang bagian crankcase guys. Jadi takut ininya lompat atau jatuh ke bawah. Jadi untuk mengantisipasi,
Lanjut kita pasang bagian cincinnya guys, atau pengunci pensehernya ya. Kita tekan menggunakan obeng lancip, atau kalian bisa menggunakan yang kecil-kecil, yang pipih, jadi biar gampang ya. Oke, kita masukkan, kita tekan seperti ini. Sudah masuk. Dan selanjutnya kita kasih pelumas pada bagian sehernya dan ringnya guys. Jadi ini untuk mempermudah kalian memasang pada bloknya. Dan ini bloknya juga kita kasih oli ya. Selanjutnya langsung saja kita masukkan sehernya ke dalam bloknya. Ini perlu hati-hati guys, karena ringnya bisa saja kelipat. Tadi kalian paskan dulu, langsung kita tekan-tekan menggunakan jari. Kalau enggak menggunakan obeng setting juga bisa, seperti ini. Kita tekan sampai ringnya benar-benar masuk ya guys. Jadi nggak boleh terlalu memaksakan ya. Sudah masuk, langsung saja kita masukkan. Dan kita jangan lupa ambil dulu bagian rantainya, kita masukkan seperti ini. Lanjut kita tekan masuk ke dalam guys. Oke, seperti ini ya. Setelah masuk jangan lupa kita topkan dulu seperti ini. Nah, ini sudah top. Dan selanjutnya kita masukkan bagian lidah tensionernya guys dari atas. Dan pastikan bagian bawah kalian masuk ke dalam posisinya seperti ini ya. Ini posisinya dimasuk di situ. Jangan sampai meleset ya. Dan bagian atasnya masuk juga di knock seperti ini guys. Oke. Lanjut kita masukkan bos-bosan untuk packing atasnya guys. Ini posisinya disilang seperti ini. Oke, yang atas dan yang bawah seperti itu. Dan langsung kita masukkan bagian gasketnya guys. Ini ori, jadi kita nggak perlu lem lagi ya. Kita langsung pasang aja. Ini blok baru soalnya. Oke, langsung kita pasang masuk seperti ini. Dan sebelum itu kita rakit bagian noken asnya, kita masukkan lagi ya. Dan jangan lupa kasih pelumas dulu biar masuknya gampang guys. Oke, setelah masuk kita langsung masukkan bagian pelatuknya atau rocker armnya. Ini untuk bagian X, kalian bisa lihat ada tulisannya. Ini ada knocknya juga bagian X nya. Kita pasang di bagian X atau knalpot guys. Oke. Dan untuk bagian in nya ini juga ada tandanya tuh, ada tulisannya in. Dan bagian rocker armnya nggak ada knocknya ya. Jadi kalian masang pelatuknya nggak boleh terbalik guys. Kalau kebalik nanti starternya bakalan berat guys. Oke. Lanjut kita bautin ini, jangan sampai nggak dibautin. Oke, lanjut kita kencangkan. Dan setelah itu kita baut juga noken asnya. Lanjut, jangan lupa kita pasang bagian penutup ininya guys pada water pumpnya ya. Langsung saja kita masukkan headnya ke dalam mesinnya. Oke, kita masukkan aja ini sampai masuk, benar-benar masuk. Oke, sudah masuk. Ini bautnya kita langsung kita bautkan saja, ini baut 14 nya. Oke. Setelah itu kita masukkan juga baut 10 nya untuk posisi blok seher bagian sampingnya. Jangan lupa ini. Oke. Langsung saja kita kencangkan bautnya pada bagian 14 dulu. Kalau nggak ada kalian kunci momen, kalian harus bisa pakai feeling guys. Jangan sampai terlalu kencang ya. Oke. Selanjutnya kita pasang gigi timingnya. Dan kita luruskan dulu noken asnya. Dan kita topkan bagian bawahnya. Ini spin magnetnya harus lurus dengan tanda ininya guys. Oke. Tanda topnya. Kita putar naikin atas sedikit. Seperti ini. Dan lihat dari samping ternyata sudah lurus. Berarti sudah top guys. Ini lurus dengan ini ya. Dan langsung kita pasang gigi timingnya. Oke. Setelah terpasang langsung kita bautin aja. Ini waktu memasukkan harus hati-hati guys. Jadi takutnya masuk ke dalam lagi, kalian harus bongkar lagi. Oke, kita kencangkan dulu. Setelah kencang langsung kita pasang tensionernya. Dan jangan lupa kita bautin dulu. Setelah kencang langsung kita tekan tensioner guys. Kita putar ke sebelah kiri ya. Baru kita kencangkan betul-betul baut bagian timingnya guys. Pada bagian bawahnya kita menggunakan T17 dan ini menggunakan L4. Kita tekan menggunakan kunci T seperti ini. Oke, sampai benar-benar kencang seperti itu. Dan bawahnya kita tahan 17T ya. Oke. Dan ini untuk posisi topnya, kita topnya lurus dan bawah spin magnet lurus dengan tanda. Oke. Dan untuk penyetelan klepnya kalian gunakan puller seperti ini. Kita gunakan 10 dan 0,25 ya. Jadi 10-nya buat in seperti ini dan 25-nya kalian untuk X-nya guys. Oke. Kita masukkan seperti ini. Ini harus seret ya, nggak boleh keras ataupun longgar, harus seret. Jadi kalau posisi kalian kurang seret,
langsung saja kita setel, kendorin atau kalian kencangkan. Ini udah terlalu seret karena tadi agak di skir, jadi klepnya agak naik guys, jadi kita setel dulu. Oke, coba kita tarik dan ternyata sudah press. Ini 10, dan untuk 25 nya ini agak kencangan juga, kita kendorin dikit. Langsung saja kita tes apakah sudah pas, dan ternyata sudah press guys. Oke, selanjutnya kita tutup bagian bloknya ya. Kita ini buat air radiatornya kita pakai baut 10, dan langsung kita kencangkan aja guys. Dan lanjut kita pasang selangnya, dan jangan lupa kasih kelingannya, dan langsung kita masukkan water pumpnya guys. Oke, kita masukkan seperti ini, kita tekan. Kalian boleh kasih lem, boleh enggak kalau silnya masih bagus ya. Lanjut kita tekan-tekan, kita langsung bautin aja ini. Dan ini untuk baut bagian sambungan atasnya ya. Langsung saja kita pasang gigi pompa olinya. Ini ada coakannya, kita paskan pada bagian as ini guys, jadi nggak boleh meleset ya. Oke, langsung kita tempelkan aja ini bagian sininya. Oke, setelah masuk langsung saja kita selanjutnya langsung kita pasang businya, dan langsung kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang koilnya guys. Ini ada bautnya 3 biji, dan kita langsung kencangkan aja guys. Oke, seperti itu. Dan ini ada sensor knalpotnya, kita masukkan di sini, dan kita taruh bagian bracketnya. Oke, setelah naik langsung saja kita pasang pergaulannya guys. Ini posisinya kita colok dulu, kita masukkan bawah selang, dan ini untuk bagian TB nya, dan kita colokkan pertama. Ini adalah bagian sensor EOT-nya guys, atau sensor panasnya. Ini posisinya berada di bawah T ini, kita masukkan, dan selanjutnya kita pasang yang lainnya guys. Ini buat sensor koilnya, dan ini kita masukkan dulu bagian koilnya guys. Oke, ini yang pendek pada bagian ini, yang kuning masuk ke bagian sini guys, hijau. Oke, dan warna hitamnya nanti kita masukkan ke bagian hitam juga. Ini hitam, kita masukkan ke koil hitam seperti ini, kita masukkan aja, dan langsung kita colokkan sensor knalpotnya. Dan untuk masanya kita bautkan pada baut bagian sini guys. Ini samping tali gas. Oke, sudah kita baut. Dan lanjut kita masukkan selang injektornya guys. Oke, kita tekan aja ini, cek, sudah masuk. Dan selanjutnya kita langsung tutup bagian spoolnya guys. Ini penutupnya, kita masukkan dulu, langsung kita bautkan aja. Setelah itu langsung kita pasang spoolnya, kita pasang dulu. Jangan lupa kita kencangkan magnetnya, dan kita pasang kipasnya, kita posisikan top seperti ini ya. Ini topnya satu garis lurus, dan lanjut kita langsung bautkan. Ini sudah kita baut, dan langsung saja kita tes guys. Ini coba kita nyalakan. Oke, kita kontak, dan kita starter, dan pastikan olinya naik ya nanti. Oke, dan ini sudah naik seperti ini, dan kita langsung bisa rapikan semuanya. Dan ini motor sudah nyala ya. Begitulah proses penggantian blok seher guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila ada yang kurang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.